perubahan iklim mengancam ketahanan pangan akibat penurunan produktivitas dan degradasi lingkungan. Sektor agromaritim berperan vital dalam menjaga stabilitas pangan melalui praktik berkelanjutan dan inovasi teknologi. Kolaborasi berbagai pihak diperlukan untuk mengoptimalkan pertanian, perikanan, dan peternakan berbasis ekosistem. IPB University hadir dengan komitmen kuat melalui Direktorat Pengembangan Masyarakat Agromaritim atau DPMA untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut dengan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat. Dengan pendekatan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, pertanian, perikanan, dan peternakan dapat dikelola lebih produktif, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Resilient Ecosystem for Advanced Science and Technology menjadi langkah strategis dalam menghadapi berbagai persoalan global, serta mendorong keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Direktorat Pengembangan Masyarakat Agromaritim melaksanakan tugas strategis dalam pengembangan program unggulan di bidang kewirausahaan sosial, layanan agromaritim dan digital farming dalam rangka pengabdian kepada masyarakat untuk memperkuat pengembangan keilmuan di bidang pertanian, kelautan, dan peternakan. Agribusiness and Technology Park atau ATP merupakan etalase inovasi IPB University dalam pengembangan digital farming untuk memberikan wawasan kepada generasi muda dan masyarakat tentang pertanian berbasis teknologi melalui konsep agroedotourism dengan fasilitas unggulan seperti organic cultivation, greenhouses, hydroponic, fishery, drone agriculture, nursery, plant factory, budidaya jangkrik, budidaya puyuh, budidaya maggot, dan camping ground. Kami mengembangkan kewirausahaan sosial melalui berbagai program pendampingan serta pembentukan kemampuan socio-entrepreneurship kepada mahasiswa dan masyarakat. Program pendampingan merupakan program peningkatan sosial ekonomi masyarakat melalui berbagai aktivitas usaha di bidang agromaritim. Melalui One Village One CEO, kami telah berkolaborasi dengan lebih dari 17 mitra perusahaan bergerak di lebih dari 1.907 desa. Dengan lebih dari 135.900 masyarakat terpapar program. Membangun desa melalui KKNT Inovasi dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk mengabdi kepada masyarakat dan secara langsung mengidentifikasi potensi serta menangani permasalahan yang ada di desa. Dosen Pulang Kampung merupakan program pengabdian dosen untuk menyebarluaskan inovasi yang telah dikembangkan dengan melakukan pendampingan kepada masyarakat dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Program peningkatan kemampuan socio-entrepreneurship bagi mahasiswa dan masyarakat melalui berbagai program, diantaranya Agri-Maritime Sociopreneur Academy atau ASA yang terdiri dari Young Agripreneur Camp, sekolah kopi, sekolah teh, sekolah keluarga berkualitas, sekolah remaja berkualitas, sekolah drone mapping, dan CEO School. Sobat Tani sebagai platform yang menghubungkan petani, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat luas untuk berkolaborasi dalam menciptakan nilai tambah pada setiap tahap rantai pasok produk. Pada tahun 2024, kegiatan pengembangan masyarakat agromaritim telah melibatkan 6.396 mahasiswa dan 888 dosen, mempublikasikan 1.423 naskah, serta 108 artikel atau produk yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Sementara itu, ATP IPB dikunjungi oleh 10.899 orang dengan tingkat kepuasan sangat puas. Melalui berbagai program yang kami laksanakan, hingga tahun 2024, kami telah menjangkau 6.675 desa, atau 8,81% dari total desa di Indonesia, dan melibatkan 67.781 masyarakat. Dengan semangat kolaborasi dan inovasi, DPMA IPB University terus berkomitmen mewujudkan pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat agromaritim yang mandiri dan berdaya saing.
DPMA IPB University berani mengabdi. Perubahan iklim mengancam ketahanan pangan akibat penurunan produktivitas dan degradasi lingkungan. Sektor agromaritim berperan vital dalam menjaga stabilitas pangan melalui praktik berkelanjutan dan inovasi teknologi. Kolaborasi berbagai pihak diperlukan untuk mengoptimalkan pertanian, perikanan, dan peternakan berbasis ekosistem. IPB University hadir dengan komitmen kuat melalui Direktorat Pengembangan Masyarakat Agromaritim atau DPMA untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut dengan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat. Dengan pendekatan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, pertanian, perikanan, dan peternakan dapat dikelola lebih produktif, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Resilient Ecosystem for Advanced Science and Technology menjadi langkah strategis dalam menghadapi berbagai persoalan global, serta mendorong keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Direktorat Pengembangan Masyarakat Agromaritim melaksanakan tugas strategis dalam pengembangan program unggulan di bidang kewirausahaan sosial, layanan agromaritim dan digital farming dalam rangka pengabdian kepada masyarakat untuk memperkuat pengembangan keilmuan di bidang pertanian, kelautan, dan peternakan. Agribusiness and Technology Park atau ATP merupakan etalase inovasi IPB University dalam pengembangan digital farming untuk memberikan wawasan kepada generasi muda dan masyarakat tentang pertanian berbasis teknologi melalui konsep agroedotourism dengan fasilitas unggulan seperti organic cultivation, greenhouses, hydroponic, fishery, drone agriculture, nursery, plant factory, budidaya jangkrik, budidaya puyuh, budidaya maggot, dan camping ground. Kami mengembangkan kewirausahaan sosial melalui berbagai program pendampingan serta pembentukan kemampuan socio-entrepreneurship kepada mahasiswa dan masyarakat. Program pendampingan merupakan program peningkatan sosial ekonomi masyarakat melalui berbagai aktivitas usaha di bidang agromaritim. Melalui One Village One CEO, kami telah berkolaborasi dengan lebih dari 17 mitra perusahaan bergerak di lebih dari 1.907 desa. Dengan lebih dari 135.900 masyarakat terpapar program. Membangun desa melalui KKNT Inovasi dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk mengabdi kepada masyarakat dan secara langsung mengidentifikasi potensi serta menangani permasalahan yang ada di desa. Dosen Pulang Kampung merupakan program pengabdian dosen untuk menyebarluaskan inovasi yang telah dikembangkan dengan melakukan pendampingan kepada masyarakat dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Program peningkatan kemampuan socio-entrepreneurship bagi mahasiswa dan masyarakat melalui berbagai program, diantaranya Agri-Maritime Sociopreneur Academy atau ASA, yang terdiri dari Young Agripreneur Camp, sekolah kopi, sekolah teh, sekolah keluarga berkualitas, sekolah remaja berkualitas, sekolah drone mapping, dan CEO School. Sobat Tani, sebagai platform yang menghubungkan petani, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat luas untuk berkolaborasi dalam menciptakan nilai tambah pada setiap tahap rantai pasok produk. Pada tahun 2024, kegiatan pengembangan masyarakat agromaritim telah melibatkan 6.396 mahasiswa dan 888 dosen, mempublikasikan 1.423 naskah, serta 108 artikel atau produk yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Sementara itu, ATP IPB dikunjungi oleh 10.899 orang dengan tingkat kepuasan sangat puas. Melalui berbagai program yang kami laksanakan, hingga tahun 2024, kami telah menjangkau 6.675 desa, atau 8,81%
dari total desa di Indonesia dan melibatkan 67.781 masyarakat. Dengan semangat kolaborasi dan inovasi, DPMA IPB University terus berkomitmen mewujudkan pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat agromaritim yang mandiri dan berdaya saing. DPMA IPB University berani mengabdi. Kampus terbaik, inspirasi, tebarkan harapan. Kampus terbaik, inovasi, wujudkan impian. Kampus terbaik, integritas, kuatkan tujuan. Kampus terbaik, beri terbaik untuk negeri, untuk dunia, umat manusia dan alam semesta. Mari bersama hadirkan masa depan dalam langkah dan pikiran agar selalu terdepan, berbekal ilmu dan jiwa pengabdian. Deras arus zaman takkan tertahan, majulah melangkah, oh majulah. Kampus terbaik, inspirasi, tebarkan harapan. Kampus terbaik, inovasi, wujudkan impian. Kampus terbaik, integritas, kuatkan tujuan. Kampus terbaik, beri terbaik untuk negeri, untuk dunia, umat manusia dan alam semesta. Mari bersama hadirkan masa depan dalam langkah dan pikiran abdian. Deras arus zaman takkan tertahan, majulah melangkah, oh majulah. Terus berpacu dalam keunggulan, lincah pembelajar untuk kehidupan. Inilah semangat baru, tekad raih kesempatan, wujudkan kampus terbaik selamanya. Mari bersama hadirkan masa depan dalam langkah dan pikiran agar selalu terdepan, berbekal ilmu dan jiwa pengabdian. Deras arus zaman takkan tertahan, majulah melangkah. Mari bersama hadirkan masa depan dalam langkah dan pikiran agar selalu terdepan, berbekal ilmu dan jiwa pengabdian. Deras arus zaman takkan tertahan, majulah melangkah, oh majulah. Wujudkan kampus terbaik selamanya. Wujudkan kampus terbaik selamanya. Wujudkan kampus terbaik selamanya. Wujudkan kampus terbaik selamanya.
Selamat datang di IPB University, kampus hijau penuh prestasi, dinamis dan penuh karya, unggul akademik dan risetnya. Ayo masuk IPB, kampus terbaik penuh inovasi, berintegritas dan menginspirasi. Tunggu apa lagi? Ayo masuk IPB. Beragam fakultasnya, asri dan hijau lingkungannya. 3, 2, 1, go! Here we go! Welcome to IPB University Bogor, lokasinya teduh suasananya. Bertemu teman dari seluruh Nusantara, Jawa, Sumatera, hingga Papua. Kita bersama raih asa seluasnya, gapai cita bersama banggakan orang tua. Now we are here to call us the nation, satu IPB untuk satu nation. Haha, come on! Berpadu satu raih asa, bersama kita raih cita. Yakinkan hati untuk berdedikasi. Tunggu apa lagi? Tunggu apa lagi? Tunggu apa lagi? Ayo masuk IPB, ayo masuk IPB. Ayo masuk IPB, ayo masuk IPB, ayo masuk IPB. Ayo masuk IPB, ayo masuk IPB, ayo masuk IPB. Ayo masuk IPB, ayo masuk IPB, ayo masuk IPB. Kampus terbaik, inspirasi, tebarkan harapan. Kampus terbaik, inovasi, wujudkan impian. Kampus terbaik, integritas, kuatkan tujuan. Kampus terbaik, beri terbaik untuk negeri, untuk dunia, umat manusia dan alam semesta. Mari bersama hadirkan masa depan dalam langkah dan pikir depan, berbekal ilmu dan jiwa pengabdian. Deras arus zaman takkan tertahan, majulah melangkah, oh majulah. Kita semua. Ingkang kula hormati Ibu Kepala Desa beserta perangkat desa Tempur Sari. Ingkang ugi hormati dosen pendamping lapang. Yang kami hormati koordinator desa KKNT beserta seluruh tim KKN. Lan para sadaya, Bapak Ibu tamu undangan yang kami banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya hari ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan Lokakarya 1 Kuliah Kerja Nyata Tematik di Desa Tempur Sari. Mari kita buka acara ini dengan mengucap basmalah. Semoga acara ini berjalan dengan lancar
dan tercapai kolaborasi yang baik antara mahasiswa, masyarakat, dan perangkat desa Tempur Sari. Hadirin yang kami hormati, sebelum memulai acara hari ini, mari kita dengarkan doa yang akan dibawakan oleh Saudara Iles. Kepada Saudara Iles, waktu dan tempat kami persilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, dengan segala puji bagimu, Engkau telah memberi kami kesempatan untuk berkumpul dalam acara ini. Mudahkanlah segala urusan kami dan lancarkanlah acara ini dari awal hingga akhir. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Ilyas atas pembacaan doa yang sangat hikmat. Selanjutnya, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Silakan duduk kembali. Acara selanjutnya, mari kita simak sambutan yang akan disampaikan oleh Saudara Duki Ardiansah selaku Koordinator Desa KKNT Tematik IP University. Kepada Saudara Duki, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillah, mohon izin Bapak Ibu. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya ucapkan kepada yang terhormat Ibu Suti selaku Kepala Desa Tempur Sari. Selanjutnya juga dari Bapak Ibu perangkat desa yang sudah berkenan dan meluangkan waktunya untuk hadir dalam acara pada pagi hari ini, yaitu Lokakarya 1 dari tim KKN Tempur Sari. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas rahmatnya kita dapat berkumpul di Balai Desa Tempur Sari dalam keadaan sehat walafiat, insya Allah. Kemudian tak lupa juga, marilah kita haturkan sholawat besar salam kepada Nabi besar Muhammad SAW, di mana semoga kita termasuk dalam umat yang mendapatkan syafaat dari beliau kelak di yaumil akhir. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu, sebelumnya perkenalkan, nama saya Dwiki Ardiansah Nasution. Saya merupakan mahasiswa KKN IPB University yang saat ini diamanahkan sebagai koordinator desa dari tim KKN Tempur Sari.
Di sini saya ingin menyampaikan sepatah kata dua kata mengenai maksud dan tujuan kami datang ke Desa Tempur Sari. Di sini kami sangat bermaksud datang ke desa ini untuk belajar bermasyarakat, belajar mengabdi kepada warga-warga desa, khususnya Desa Tempur Sari. Kemudian juga kami akan menerapkan ilmu-ilmu yang sudah kami pelajari selama berada di dunia kampus melalui pengangkatan nantinya program kerja melalui multidisiplin ilmu seperti itu. Harapannya semoga pihak desa, Turspek Desa dapat memberikan dukungan penuh terhadap realisasi program kerja kami yang insya Allah akan kami laksanakan selama kurang lebih 5 minggu dari hari ini. Mungkin itu saja, semoga apa yang akan kami rencanakan, apa yang akan kami terapkan di desa ini memberikan ilmu khususnya kepada kami serta membawa kemanfaat khususnya pada Desa Tempur Sari. Mungkin sekian sambutan singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Dwiki atas sambutannya. Selanjutnya sambutan akan disampaikan oleh Ibu Dr. Ratri Firianita, SOS MSI, selaku dosen pembimbing lapang kelompok KKN tematik IPB University Desa Tempur Sari. Kepada Ibu Ratri, waktu dan layar kami persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga terdengar ya. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Kepala Desa Tempur Sari, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri beserta jajarannya, para Kepala Dusun, Ketua RW, Ketua RT di Desa Tempur Sari, Ibu Ketua PKK, Ketua Posyandu, dan para Ibu Kader Desa Tempur Sari, para tokoh masyarakat dan tamu undangan lainnya, serta para mahasiswa kuliah kerja nyata tematik inovasi IPB 2025 yang ditempatkan di Desa Tempur Sari yang kami banggakan. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dan bertemu baik langsung maupun tidak langsung ya melalui Zoom di acara Lokakarya KKN T Inovasi IPB dalam keadaan sehat walafiat. Lokakarya Kuliah Kerja Nyata Tematik Inovasi IPB 2025 yang pertama ini diselenggarakan tentu bukan hanya sebagai sebuah kegiatan akademis, namun juga merupakan wadah untuk para mahasiswa belajar ya berinteraksi langsung dengan masyarakat sehingga mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah. Harapannya KKN merupakan jembatan yang akan menghubungkan teori dan yang telah dipelajari oleh para mahasiswa di ruang kelas dengan realitas yang ada di kehidupan masyarakat. Tentunya kami yakin bahwa setiap mahasiswa yang hadir di sini akan mempersiapkan diri dengan semangat dan tekad yang besar untuk bisa berpartisipasi dalam pengabdian masyarakat di Desa Tempur Sari. Lokakarya ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan dari Kuliah Kerja Nyata Tematik Inovasi IPB 2025, di mana para mahasiswa akan memaparkan program kerja yang akan dilaksanakan di Desa Tempur Sari, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Wonogiri. Tentunya program kerja yang disusun oleh para mahasiswa itu didasarkan pada data sekunder terkait potensi desa yang diperoleh sehingga bisa saja barangkali kurang berkesesuaian dengan yang kenyataan yang ada di lapangan. Oleh karena itu harapannya Lokakarya ini bisa menjadi titik temu dan kesepakatan bersama sehingga kiranya Bapak, Ibu, dan para hadirin dapat memberikan masukan terkait program kerja yang dipaparkan. Dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih atas penerimaan mahasiswa KKNT Tematik Inovasi IPB 2025 yang ditempatkan di Desa Tempur Sari, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Wonogiri. Terdapat 7 mahasiswa dari berbagai program studi
yang ditempatkan di Desa Tempur Sari, diantaranya dari program studi AGH atau Agronomi dan Hortikultura, barangkali bisa berdiri memperlihatkan diri ya kepada eh, tamu undangan. Namanya siapa? Oke, saya sebutkan ya. Dwiki, Mas Dwiki. Ya, Mas Dwiki, nanti silakan nanti memperkenalkan diri langsung. Di sini juga ada dari Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis. Lalu kemudian ada dari program studi Manajemen Sumber Daya Perairan. Ada dari Teknologi Hasil Ternak. Lalu dari ITP, ya Teknologi Pertanian. Dari Komputer. Lalu ada dari Agribisnis. Dan ada dari Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat. Ya, jadi terdapat beragam program studi yang ditempatkan di Desa Tempur Sari. Harapannya dari kerjasama program studi ini bisa melaksanakannya berdasarkan potensi dan kebutuhan yang ada di Desa Tempur Sari. Pada kesempatan ini kami juga menitipkan para mahasiswa KKNT tematik inovasi IPB 2025 yang ditempatkan di Desa Tempur Sari. Mohon dimaafkan atas kekurangan sikap dan perilaku yang barangkali tidak berkenan. Boleh ditegur oleh Bapak Ibu jika sekiranya ada sikap dan perilaku yang tidak berkesesuaian dengan norma yang ada di lingkungan Desa Tempur Sari. Demikian sambutan singkat kami dalam rangka lokakarya kuliah kerja nyata yang pertama sebagai bagian dari rangkaian kegiatan KKN. Semoga Bapak, Ibu, dan semua para hadirin juga para mahasiswa bisa bekerja sama dalam menyukseskan program kerja yang akan dilaksanakan oleh para mahasiswa KKN di Desa Tempur Sari. Demikian, semoga berjalan dengan lancar kegiatan KKN di Desa Tempur Sari dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Desa Tempur Sari. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas sambutan hangatnya. Sambutan terakhir akan disampaikan oleh Ibu Suti selaku Kepala Desa Tempur Sari. Kepada Ibu Suti, waktu yang tepat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dosen pendamping lapangan dari IPB Bogor dan yang kami hormati teman-teman mahasiswa IPB dari Bogor dan yang kami hormati Bapak Ibu perangkat desa dan yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK Desa Tempur Sari dan tidak lupa yang kami hormati Ibu Bidan Desa dan yang kami hormati pula Ketua Gapotan ya, Desa Tempur Sari Bapak Marino yang di belakang dan ibu-ibu kader ya, kader Posyandu tentu yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang sangat-sangat kami cintai. Pertama yang utama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan di pagi menjelang siang hari ini kita semua masih diberi nikmat sehat sehingga masih dapat menghadiri undangan dari beliau mahasiswa KKN dari IPB yang pada pagi hari ini akan perkenalan kepada Bapak Ibu semua yang ada di wilayah Desa Tempur Sari dan tentu semua dalam keadaan sehat tidak kurang suatu apapun.
Nggih, Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya kami yang pertama mengucapkan selamat datang kepada mahasiswa dari IPB, dan mudah-mudahan teman-teman dari mahasiswa IPB itu nanti bisa kerasan di Desa Tempur Sari, dan mudah-mudahan nanti bisa menyesuaikan dengan lingkungan yang ada di wilayah Desa Tempur Sari. Dan sebelumnya kami menyampaikan terkait yang ada di wilayah Desa Tempur Sari, untuk ini khususnya untuk teman-teman dari IPB, bahwa Desa Tempur Sari ada 11 dusun, ada 11 dusun, ada 24 RT, ada 12 RW. Dan di situ juga ada lembaga desa, di situ juga ada BPD, juga ada LPM, dan juga ada Karang Taruna, juga ada LPKK. Dan untuk Desa Tempur Sari juga ada bidan desanya, yang terkait kesehatan maupun kegiatan posyandu. Nanti dari teman-teman KKN bisa menghubungi ataupun komunikasi dengan bidan desa kita. Menika bidan desa kita ya masih single, ijik cantik. Nanti kersane nanti biar bidan desa perkenalan sendiri untuk khusus untuk mahasiswa KKN IPB. Kalau teman-teman dari perangkat maupun kader kan pun apal bidani desa menika Mbak Nana. Oh nggih, nanti sekalian Mbak Nana, Mbak Nana nanti sekalian perkenalan karena ternyata Pak Garon iki yo cek ketinggalan info. Bu Garon jenengan mboten usah kuwatir. Karena nek setiap teng kantor niku Pak Garon niku mboten tindak ngilen. Sing petel anu mula niku Pak Budi. Niku pun diapali kalih Pak Witanto. Bu Marti ngatos-atos nggih. Masalah Pak Witanto karo Pak Budi iki biasane terus mak selintut teng kantoripun ruanganipun Mbak Nana niku. Perlu diawasi. Nek Bu Carik jenengan rasa kuwatir Pak Carik Bu. Nggih. Kalih Mas Polim ki nek jero ruangan dhewe dadi tertutup. Wong loro ki ora nyanti-nyanti. Nggih teman-teman dari mahasiswa IPB tadi sudah kami sampaikan terkait personil-personil yang ada di wilayah Desa Tempur Sari. Dan untuk sekretariat yang ada di Desa Tempur Sari, di situ ada 3 kasih juga 3 kaur. Kemarin mungkin sebagian sudah perkenalan, nopo nanti biar dari kasih maupun kaur nanti biar perkenalan sendiri, biar panjenengan teman-teman dari IPB tahu, ini Pak Budi selaku apa, Pak Witanto selaku apa, kan kalau tidak kenal maka tidak sayang. Kok ning kenal ping Bu Polone, karena kita tetap satu rumah, otomatis kita sudah kenalan lebih awal kan, Bapak Ibu yang kami hormati dan teman-teman mahasiswa KKN dari IPB, bahwa untuk warga masyarakat Desa Tempur Sari itu mayoritas penduduknya petani, tapi sebagian besar juga banyak yang merantau. Nek mriki istilahnya boro, merantau kebanyakan merantau ke Jakarta, ke Bali, ke Surabaya, ke Malang, dan mungkin juga ada yang lebih jauh lagi, Putih Pak Cari ini Pekanbaru, niku juga ada, dan kebanyakan untuk warga masyarakat Desa Tempur Sari yang ada di rumah itu kebanyakan itu mbah-mbahnya. Jadi yang merantau itu mungkin orang tua yang masih produktif, itu mayoritas setiap rumah itu pasti ada yang merantau. Karena kalau hanya istilahipun mengharapkan hasil dari petani, otomatis perkembangan dari warga masyarakat tidak sepesat ini. Nek wong tani ki
kalau buat bangun rumah dari hasil petani itu tidak bisa nggih. Kebanyakan hasil dari merantau itu bisa untuk membangun rumah yang mungkin alhamdulillah untuk Desa Tempur Sari rumahnya juga tidak ketinggalan dari desa-desa yang lain. Dan kalau memang ada masyarakat yang mungkin rumahnya tidak layak huni, itu dari pemerintahan desa tetap ada bantuan untuk membangunnya. Dan harapan kami dengan adanya mahasiswa dari IPB Bogor, dan terkenalnya IPB Bogor itu kan pertanian nggih. Pokoknya terkenalnya IPB ini pertanian kan ngoten. Sebenarnya di situ juga banyak jurusan-jurusan nggih. Tadi sudah disampaikan beliau Ibu dosen nggih. Ternyata di sini ada 8 mahasiswa KKN dari IPB, dan di situ dari 8 itu beda-beda jurusannya. Tapi untuk wilayah Tempur Sari itu mayoritas pertanian, dan alhamdulillah ini bisa dikunjungi ataupun dari mahasiswa IPB bisa ber-KKN di khususnya di Kecamatan Sidoarjo dan ini nggih, dan tentunya juga berada di wilayah Desa Tempur Sari. Harapan kami dikarenakan ini memang dari pertanian, harapan kami itu nanti ilmu panjenengan nggih, ilmu teman-teman dari KKN itu nanti bisa diterapkan di pertanian yang ada di Desa Tempur Sari. Dan nanti bisa kerjasama ataupun komunikasi dengan ketua Gakpotannya nggih. Ketua Gakpotannya di belakang beliau Pak Marino nggih. Dan ini yang di depan yang pakai seragam itu juga selaku poktannya. Jadi di sini ki mau cari untuk ketua beda orang niku memang susah nggih. Dikarenakan ini ku banyak yang merantau ngoten nggih. Kesepakatan dari desa untuk poktannya kami ambilkan dari Bapak dan Ibu Kadus, karena Bapak Ibu Kadus itu yang lebih dekat dengan warga masyarakat. Nanti panjenengan bisa perkenalan atau bisa silaturahim ke 11 dusun, 11 dusun dari Tempur Sari, Kerawat, Banyuripan, Kebyuk Lor, Kebyuk Kidul, terus Poncol, Sengon, Kopen, Banjaran, Garon, dan Kelampok. Itu ada 11 dusun. Dan kemarin dari panjenengan matur nanti untuk pendampingan kalau 11 dusun itu kami tidak mampu. Kemarin ada yang bilang begitu. Monggo nanti kita bicarakan nggih, kira-kira nanti untuk pendampingan panjenengan kemarin minta 3 dusun atau berapa itu Mbak? Mas Diki, 3 dusun. Kemarin minta 3 dusun, nanti bisa kita rembukan, mungkin nanti bisa rembukan dengan Bapak Ibu Kadus atau nanti bisa gabungan nggih. Yang baku itu karena panjenengan ada di dusun Kebyuk, otomatis itu nanti panjenengan harus ada pendampingan di wilayah dusun Kebyuk kan ngoten nggih. Dan selanjutnya kami harapkan nanti dari teman-teman IPB itu juga bisa silaturahim atau perkenalan ke rumah Pak RT ataupun Pak RW nggih. Kersane biar panjenengan bisa dikenal dengan warga masyarakat. Karena ini adalah suatu kebanggaan dari Desa Tempur Sari, karena baru kali ini mungkin Kecamatan Sidoarjo, tidak hanya di Desa Tempur Sari, itu berketempatan ataupun ditunjuk dari IPB. Mungkin dari IPB sendiri dosennya mungkin ada channel dengan camatnya atau mungkin dari bupatinya, kan mungkin kami tidak tahu. Nanti dari teman-teman IPB nanti bisa bercerita kok bisa sampai ke Kabupaten Wonogiri, karena yang di Kabupaten Wonogiri kan hanya 3 desa ya,
di 3 kecamatan berarti, 3 kecamatan, Kecamatan Sidoarjo, Jatipurno, dan Karangtengah. Kan ini sangat-sangat napa niku memang sangat berbeda nggih, karena dari 3 kecamatan ini yang ditunjuk bisa buat untuk teman-teman KKN di wilayah Kecamatan Sidoarjo. Mungkin po mergane camate, po mungkin mergane apa kan kami sendiri juga tidak tahu, mungkin dari teman-teman IPB nanti bisa bercerita. Dan kami lanjutkan, tentu di Desa Tempur Sari juga ada potensi-potensi nggih, dan kami harapkan nanti teman-teman KKN bisa membantu biar potensi yang ada di Desa Tempur Sari ini biar hidup lagi nggih. Mungkin ya memang mayoritas itu memang pertanian, tapi ada juga dari peternakan dan mungkin dari usaha rumahan nggih. Mungkin nanti ada bimbingan dari teman-teman KKN nggih, karena memang untuk usaha-usaha yang ada di Desa Tempur Sari itu belum ada yang menonjol gitu. Mungkin dari teman-teman nanti ada gagasan kepengen saya mau ninggali usaha yang ada di Desa Tempur Sari, mungkin nanti ada pelatihan ataupun usaha itu nanti yang bisa bermanfaat untuk warga masyarakat Desa Tempur Sari tentunya nggih. Dan kemarin dari teman-teman KKN juga sudah minta data terkait kegiatan posyandu nggih, sudah. Nanti juga panjenengan bisa menghubungi ataupun komunikasi dengan ketua tim penggerak PKK-nya nggih, Bu Puji. Kemarin sudah berkenalan, meskipun hari ini adalah yang resmi untuk perkenalan dari mahasiswa dari KKN IPB. Tapi sebelum itu kan dikarenakan ya sudah beberapa hari di sini, dan alhamdulillah dari teman-teman KKN itu sudah bisa berbaur dengan warga masyarakat yang ada di wilayah Desa Tempur Sari. Dan untuk selanjutnya dikarenakan Desa Tempur Sari tanggal 9 Juli nanti mau ada desa binaan, kami harapkan dari teman-teman nanti juga bisa ikut membantu, tenaga juga pikirannya di situ, agar apa yang kegiatan yang dilaksanakan dari PKK Desa Tempur Sari itu nanti juga tidak mengecewakan dari tim. Tentunya dari teman-teman IPB kan sudah banyak pelajaran ataupun ilmu yang diterima dari kampus, mungkin bisa diterapkan di wilayah Desa Tempur Sari. Itu harapan kami, dan mungkin teman-teman dari Gapoktan ataupun Poktan dan teman-teman semua yang ada di sini, tentu nanti ada beberapa permasalahan panjenengan terkait menika dari KKN per jurusan masing-masing, mungkin bisa membantu. Dan harapan kami juga nanti teman-teman KKN itu dalam KKN di Desa Tempur Sari ini nanti bisa menjadi pengalaman dari teman-teman untuk nanti bisa menerapkan di tempat panjenengan semua. Itu yang menjadi harapan kami, dan mudah-mudahan dari teman-teman KKN bisa menerima memang kondisi di Tempur Sari itu seperti ini, dan mungkin tempat dari teman-teman untuk bertempat tinggal ataupun ngekos, istilahnya kan kalau di sana ngekos itu mungkin kurang nyaman. Kami juga mohon maaf dikarenakan ini memang sudah kebiasaan ataupun memang kalau Desa Tempur Sari ada KKN itu memang ditempatkan di rumah kepala desanya. Tapi kalau tidak, istilahnya pun tidak mencukupi, karena kebanyakan personil itu juga bisa di beberapa tempat karena mungkin desa yang lainnya mungkin juga berbeda, mungkin di situ
dari desa lainnya juga dikoskan nggih, dan mungkin dari teman-teman mahasiswa sendiri juga ada sewa rumah dan lain sebagainya. Kalau panjenengan mungkin ketemu dengan teman-teman mahasiswa lainnya nggih. Mungkin hanya sebagian nggih yang ada di Sidoarjo itu yang ditempatkan di rumah kepala desanya. Kebanyakan menika dicarikan rumah kosong. Tapi kalau di sini sebenarnya juga ada nggih rumah kosong, tapi kami karena ini kok kami juga mempunyai tanggung jawab karena teman-teman KKN itu dititipkan di Desa Tempur Sari, kalau ada apa-apanya juga dari kepala desa maupun perangkatnya juga terlibat ikut tanggung jawab di situ. Jadi yo mau nggak mau yo tetap satu rumah dengan mungkin kepala desa ataupun mungkin kadusnya nggih. Seandainya rumahnya kepolone itu tidak muat kan ngoten. Dikarenakan rumah tinggalnya kepolone iki yo ming ijen dadi ini nggih rodok malak kan ngoten nggih dari teman-teman dari KKN. Nggih ben cirose Pak Witanto ki ben aja kesepian wis ngenyak tenemen kae. Nggih Bapak Ibu yang kami hormati, karena ini nanti kan tetap dari teman-teman KKN menyampaikan program kerja yang ada yang mungkin selama 40 hari nggih. 40 hari nanti akan berada di Desa Tempur Sari, dan mungkin kegiatan yang ada di Desa Tempur Sari yaitu yang pertama itu tadi ada kegiatan desa binaan, dan mungkin nanti dari Karang Taruna ada Pordus, ya, ada Pordus itu nanti yang akan berketempatan di Dusun Klampok, ya, Klampok sebelah Dam Cinta, wilayahnya di situ. Itu nggih. Dan mungkin dari teman-teman perangkat nanti monggo harapan panjenengan adanya KKN dari IPB ini nanti apa, monggo nanti bisa disampaikan satu persatu nggih, dan mungkin juga sekalian perkenalan dari perangkat yang ada di Desa Tempur Sari. Saya kira hanya itu yang bisa kami sampaikan. Banyak kekurangan kami juga mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Suti atas sambutan hangatnya. Sesi selanjutnya adalah pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Koordinator Desa Saudara Dwiki. Kepada Saudara Dwiki, waktu dan tempat kami persilakan. Cek. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Mohon izin Bapak Ibu, berdiri saya di sini ingin menyampaikan terkait apa yang akan kami lakukan selama kurang lebih 40 hari. Di mana di Desa Tempur Sari sendiri kami mengangkat judul terkait optimalisasi potensi dan pemberdayaan masyarakat Desa Tempur Sari melalui pendekatan terpadu pada bidang pertanian, peternakan, perikanan, kesehatan, dan pendidikan. Nah, tentu Bapak Ibu, dalam keberhasilan sebuah program terdapat kelompok atau tim yang sama-sama bekerja sama untuk menyukseskan program yang akan kami bawakan. Di sini saya Dwiki sebagai koordinator desa ditemani oleh rekan-rekan saya yang luar biasa. Ada Mas Ilyasa, mungkin saya kenalin dikit. Mas Ilyasa dari Ponorogo, prodinya Teknologi Hasil Ternak. Kemudian ada Mbak Valen dari Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis, asalnya dari Medan, Sumatera Utara. Kemudian ada Mbak Nesya dari Prodi Ilmu Teknologi Pangan asalnya dari Banten. Kemudian saya sendiri Dwiki Prodi Agronomi dan Hortikultura, asal saya dari Pekanbaru, Riau. Kemudian ada Mbak Nomi dari Manajemen Sumber Daya Perairan, asalnya dari Medan, Sumatera Utara. Kemudian ada Mbak Rena dari Prodi Sains Komunikasi Pengembangan Masyarakat dari Jakarta. Kemudian dari Mbak Deska, Prodi dari Geofisika dan Meteorologi Terapan, asalnya dari Padang, Sumatera Barat. Dan yang terakhir ada Mas Gani, Prodi Ilmu Komputer, untuk asal daerah dari Bekasi.
Nah, jadi Bapak Ibu selama kurang lebih hampir seminggu dari tim KKN IPB University melakukan survei langsung terkait mapping potensi apa saja sih yang dimiliki dari Desa Tempur Sari. Nah, di sini dari yang kami lihat hasil penjajakan selama kurang lebih 5 hari terdapat 3 potensi utama yang dimiliki Desa Tempur Sari. Yang pertama potensi sumber daya alam yang luar biasa khususnya pada sektor pertanian yang terdiri dari komunitas padi, jagung, singkong dan sebagainya. Selain itu juga banyak sekali kami lihat warga-warga di beberapa dusun yang memiliki peternakan, khususnya pada ternak sapi dan kambing. Untuk potensi kedua, terdapat ketersediaan ruang komunitas seperti Taman PKK dan juga Posyandu, di mana ruang tersebut sebagai pusat kegiatan edukatif dan pemberdayaan. Kemudian terakhir, keterlibatan aktif masyarakat yang ditujukan dengan semangat gotong royong yang tinggi. Nah, keterlibatan aktif masyarakat Desa Tempur Sari itu terlibat seperti kader Posyandu, kegiatan ibu PKK, dan anak-anak dalam kegiatan desa. Nah, tentu saja Pak Ibu di sini kami juga selain melihat potensi, kami juga melihat masalah gitu dari sudut pandang mahasiswa KKN, di mana hal ini nantinya menyesuaikan dengan program kerja yang akan kami rencanakan. Nah, sama seperti potensi, di sini kami juga melakukan mapping. Jadi kurang lebih terdapat 3 masalah utama yang kami lihat di Desa Tempur Sari. Masalah pertama itu terdapat minimnya literasi digital dan administrasi kependudukan di masyarakat. Kemudian yang kedua, kurangnya kesadaran hidup sehat dan pemeriksaan rutin, khususnya pada balita dan lansia. Dan yang terakhir, rendahnya minat baca pada anak-anak dan belum optimalnya pemanfaatan fasilitas literasi. Nah, Bapak Ibu, ini adalah tampilan lini masa program atau alur waktu keberadaan kami selama di Desa Tempur Sari. Jadi kami datang pada akhir bulan Juni, yang kemudian nanti akan melaksanakan program selama kurang lebih 5 minggu, terhitung dari awal Juni hingga akhir Juli, dan di akhir nanti akan ada presentasi akhir atau pemaparan hasil kerja yang sudah kami lakukan. Nah, sesuai yang sudah saya nyatakan barusan terkait potensi dan masalah, di sini dari tim KKN IPB khususnya Desa Tempur Sari telah merencanakan dan akan mengimplementasikan nantinya. Dan dari program ini juga kami masih terbuka untuk berdiskusi dengan Bapak Ibu sekalian. Nah, program pertama yang akan kami rencanakan dan kami usulkan, yang pertama ada Sapa Sehat Tempur Sari. Jadi program ini merupakan pendampingan posyandu untuk balita dan lansia di Desa Tempur Sari. Nah, kegiatan ini sendiri mencakup kegiatan penyuluhan, cek kesehatan, dan juga aktivitas fisik untuk mendorong hidup sehat sejak dini hingga lansia. Nah, untuk tujuan kegiatan sendiri, yang pertama meningkatkan fungsi dan daya tarik posyandu sebagai pusat layanan kesehatan. Kemudian yang kedua, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan posyandu. Selanjutnya memberikan edukasi tentang pentingnya pemeriksaan kesehatan rutin. Dan yang terakhir, menumbuhkan kebiasaan hidup sehat di masyarakat desa. Nah, dari luaran atau target yang kami harapkan, yang pertama terlaksananya pendampingan kegiatan posyandu di seluruh Desa Tempur Sari. Kemudian tersampaikannya materi edukatif tentang pentingnya pemeriksaan kesehatan dan juga pola hidup sehat. Dan yang terakhir tersusunnya rekap data hasil cek kesehatan secara sistematis dan struktur pada balita dan lansia. Nah, selanjutnya untuk program kerja kedua yang akan kami rencanakan dan kami terapkan yaitu ada Gelitik. Jadi singkatannya itu Gerakan Literasi Cilik. Di mana program ini merupakan program membaca bersama untuk anak-anak TK hingga SD yang ada di Desa Tempur Sari. Nah, program ini sendiri bertujuan menumbuhkan budaya literasi sejak dini secara menyenangkan dan edukatif. Nah, tujuan kegiatan dari Gelitik ini yang pertama menumbuhkan minat baca anak-anak melalui kegiatan rutin dan menyenangkan. Kemudian yang kedua menyediakan wadah edukatif untuk mengisi waktu luang. Kemudian meningkatkan kemampuan memahami dan menceritakan isi bacaan. Dan yang terakhir membangun kebiasaan belajar positif sejak dini. Untuk luaran yang kami harapkan, yang pertama anak-anak TK dan hingga SD di Desa Tempur Sari mengisi waktu luang pada sore hari dengan membaca buku secara rutin yang insya Allah kami jadwalkan seminggu sekali. Kemudian yang kedua terbentuknya kebiasaan membaca dan minat terhadap buku bacaan sejak usia dini. Dan yang terakhir, anak-anak diharapkan mampu menceritakan kembali isi buku yang dibaca, baik secara tertulis maupun lisan. Nah, selanjutnya program yang ketiga itu ada Lestari, lingkungan sehat, teratur, dan asri. Jadi program ini ditujukan pada kegiatan PKK yang dimana mendorong partisipasi PKK dalam menciptakan taman sehat dan edukasi berbasis toga, tanaman hias, dan juga nanti kami akan memperkenalkan
budidaya pertanian yang bersinergi dengan perikanan atau yang disebut dengan budidamber atau budidaya ikan dalam ember. Nah, di sini mahasiswa KKN berperan sebagai fasilitator dalam perencanaan dan juga pelaksanaan taman secara berkelanjutan. Nah, untuk tujuan kegiatan yang pertama, meningkatkan pemahaman ibu-ibu PKK tentang jenis dan manfaat toga. Kemudian yang kedua, meningkatkan minat dan keterampilan warga dalam membuat taman yang sehat dan estetik. Dan yang terakhir, mengenalkan konsep budidamber sebagai solusi urban farming yang efisien dan ramah lingkungan. Nah, untuk keluaran sendiri yang kami harapkan yang pertama terbentuknya Taman PKK Lestari. Yang kedua, poster edukatif yang dipasang di area taman. Dan yang terakhir, penerapan sistem budidaya tanaman dan ikan dalam ember. Nah, selanjutnya di sini ada salah satu proker yang juga merupakan titipan dari Pak Camat ya Bapak Ibu sekalian. Ketika kami datang, kami dititipkan untuk terlibat langsung dalam perapian data istilahnya. Nah, di sini program yang kami angkat itu adalah data cerdas, yang dimana program ini mendampingi masyarakat untuk mengaktifasi identitas kependudukan digital atau IKD bagi seluruh warga desa Tempur Sari. Nah, kegiatan ini meliputi sosialisasi, kemudian panduan praktis dan juga bantuan teknis secara langsung untuk mendukung transformasi digital pada data kependudukan. Nah, untuk tujuan kegiatan dari data cerdas ini sendiri, yang pertama meningkatkan literasi digital masyarakat terkait IKD. Kemudian yang kedua, membantu proses aktivasi aplikasi IKD bagi warga. Selanjutnya, meningkatkan jumlah penduduk yang mengaktifasi identitas digital. Dan yang terakhir, mendukung transformasi digital pelayanan publik. Nah, untuk keluaran yang kami harapkan, yang pertama, masyarakat memahami dan mampu mengakses IKD yang terdapat pada smartphone. Kemudian yang kedua, bertambahnya jumlah warga Tempur Sari yang telah mengaktifasi IKD guna mendukung percepatan digitalisasi. Nah, selanjutnya bicara pada bidang pertanian. Jadi dari hasil diskusi dan juga saran yang kami terima, di sini kami mengangkat program yang dinamai Tanpa atau tanggap nutrisi padi lewat pH dan warna daun. Nah, program ini sendiri ditujukan untuk mengukur ketersediaan unsur hara melalui pengukuran pH tanah dengan bantuan nantinya alat digital berupa pH meter, serta juga identifikasi kecukupan unsur hara dengan bantuan alat bagan warna daun atau BWD, khususnya pada tanaman padi. Nah, untuk tujuan kegiatan ini sendiri, yang pertama, meningkatkan pengetahuan petani tentang pH tanah, pentingnya menjaga pH tanah dan juga menjaga kecukupan unsur hara, khususnya pada unsur hara nitrogen. Kemudian yang kedua, mengenalkan penggunaan pH meter untuk memantau kondisi tanah. Dan yang terakhir, melatih penggunaan bagan warna daun untuk menilai status hara secara visual. Nah, selanjutnya luaran yang diharapkan, yang pertama, petani mampu menggunakan pH meter dan juga membaca bagan warna daun secara mandiri. Yang nanti tujuannya untuk melihat gitu seberapa cukup unsur hara yang terkandung pada daun tanaman padi. Kemudian yang kedua, nanti dari tim KKN akan mencetak poster bagaimana cara pemakaian pH meter dan juga bagan warna daun. Nah, untuk program kerja yang terakhir di bidang peternakan, di sini tim KKN mengangkat bintang atau blok inovatif tani gizi. Jadi proker ini tuh semacam komposisi yang dibentuk mineral block untuk memenuhi kebutuhan ternak. Jadi singkatnya, program ini terkait pembuatan suplemen pakan ternak yang mengandung berbagai mineral esensial yang sangat dibutuhkan oleh ternak, yang mana tujuannya untuk memenuhi kebutuhan mineral esensial ternak dan peningkatan kesehatan serta produktivitas ternak. Nah, untuk tujuan kegiatan dari bintang ini sendiri, yang pertama, meningkatkan kesehatan dan juga daya tahan ternak. Selanjutnya, mendorong kemandirian peternak dalam menyediakan pakan tambahan. Dan yang terakhir, meningkatkan efisiensi pakan. Dari luaran yang kami harapkan, yang pertama, terdapat poster panduan pembuatan mineral block. Kemudian produk mineral block siap pakai yang dapat langsung digunakan oleh peternak. Dan yang terakhir, akan juga ada video tutorial pembuatan mineral block untuk ternak. Mungkin sekian Bapak Ibu sekalian pemaparan terkait program yang insya Allah kami rencanakan dan akan kami laksanakan. Harapannya semoga Bapak Ibu sekalian mendukung penuh dari apa yang akan kami laksanakan. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas Saudara Diki atas pemaparan program kerja.
Kami membuka kesempatan untuk berdiskusi dengan Bapak Ibu. Jika ada tanggapan, saran, masukan, kami persilahkan. Cik. Terima kasih waktu yang diberikan. Yang pertama, mohon untuk program yang mau dilaksanakan itu untuk dikasih materi untuk dari teman-teman perangkat, biar nanti itu gimana ya, kalau mau mengusulkan apa saja itu nggak nyimpang dari program itu. Yang kedua kali, mohon data dari teman-teman KKN untuk si A itu program studinya apa, si B program studinya apa. Jadi nanti dari teman-teman perangkat untuk mengusulkan kegiatan itu tidak menyimpang dari program teman-teman dari KKN. Masalahnya biarpun tadi udah ada penyampaian, kalau dari teman-teman perangkat itu kan udah tua, gampang lupa. Ya sekian, terima kasih. Ini kalau mohon perkenalan, nama saya Sutarjo, kami dari Kadus Darun sama Kelampok. Terima kasih. Kami tetap membuka kesempatan buat berdiskusi dengan Bapak Ibu. Jika ada tanggapan, kritik, saran, masukan, kami sangat membuka dan kami akan menerima dengan sebaik-baiknya. Oke, sedikit saya menambahkan untuk program yang gelitik, ya. Yang gelitik, ya, gerakan literasi cilik. Di Desa Tempur Sari kan sudah ada perpustakaan desa. Buku-bukunya mungkin masih ada, nanti bisa dimanfaatkan untuk itu. Terus itu satu ya, yang satu. Terus yang lain di Masjid Banjaran juga ada perpustakaan masjid. Nah itu bukunya bisa dimanfaatkan dan setiap sore itu ada anak-anak yang TPA untuk bisa diefektifkan di situ. Biar minat baca anak itu tumbuh, karena selama ini minat baca anak berubah ke setan miring, setan gepeng katanya, ya. Nah untuk itu teman-teman KKN mohon untuk untuk program yang gelitik ini bisa di buku-buku yang ada di desa sama di setahu saya di Masjid Banjaran juga ada, itu bisa dimanfaatkan untuk program itu, gitu, ya. Oke Pak, sekiranya dari semua sudah kenal. Siapa yang belum kenal? Sekiranya dari perwakilan Ibu PKK atau kedua Kapoktan kan masih bisa membuka saran, masukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Desa dan terima kasih dengan rekan-rekan KKN dan Bapak Ibu yang kita hormati juga. Saya mengusulkan dengan program-program itu, saya di wilayah Desa Tempur Sari Ketua Gapoktan, nama Marino. Nanti saya yang pertama minta saran dengan cara membuat admin, cara tata membuat admin pembukuan. Yang kedua, nanti saya harapkan para KKN berkunjung ke tempat poktan-poktan yang keadaannya biasanya ada pertemuan. Itu nanti
ya maaf dibina kemampuan para KKN yang terutama masalahnya saya sebagai Gapoktan masalah admin nol Pak, saya sudah tua tapi masih semangat. Dan setiap Poktan yang rutin itu Pak di Dusun Kopen itu ada pertemuan setiap tanggal 5. Waktunya bar luhur Pak, bar jam 12 itu tanggal 5 nanti ada pertemuan. Mungkin undangannya lewat sini saja, mungkin KKN kalau nggak ada apa-apa suruh hadir ke Kopen, tepatnya di tempat rumah Bapak Marino Kopen RT 1 RW 9 Layatan Pak. Dan Gapoktan punya kegiatan, yang satu sudah berjalan, yang satu belum Pak. Nanti ya kita sharing dengan kecanggihan para KKN semuanya. Ini ada kegiatan juga open berjalan. Ini ada yang open, kalau mau tahu saya turi tindak tempat open. Ini muni Pak, hari ini muni ya. Mungkin itu aja. Hidup ya. Jadi, mungkin itu saja dari usul saya. Terima kasih kepada KKN semuanya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jika ada masukan kembali, kami masih terbuka. Mungkin ibu-ibu ada saran buat kami. Terima kasih adik-adik KKN semuanya yang kami hormati. Kami mengulangi setuju apa yang disampaikan Pak Widodo Carik tentang gelitik gerakan literasi cilik. Mungkin jelas kalau yang di Banjaran sudah ada, itu jelas. Walaupun adik-adik KKN tidak di situ, itu setiap hari pasti ada. Yang kami harapkan yang belum ada itu yang harus diberi semangat. Bagaimana caranya anak-anak itu bisa aktif membaca, dan untuk seharusnya ya seterusnya. Contohnya yang di Tempur Sari, mungkin Kerawat itu juga perlu untuk gerakan literasi cilik. Itu yang pertama. Bukan hanya di Banjaran, kalau Banjaran sudah ada, memang sudah ada, itu pasti. Yang lainnya kan belum ada. Itu bagaimana cara membangkitkan anak-anak supaya hobi membaca, senang membaca. Itu yang pertama. Yang kedua, ini masalah teknis. Mungkin ini KKN dari IPB identik dengan pertanian. Yang kami minta teknisnya untuk bertani. Pengalaman kami bertani sudah 25 tahun lebih.
Ya, tapi kok hasilnya kok itu aja, tidak memuaskan. Nah ini bagaimana caranya teknis bertani agar supaya kita ke depan bisa menghasilkan hasil yang maksimal, uang yang banyak. Itu bagaimana caranya? Kok 25 tahun kok belum ada peningkatan, cuma itu aja lah. Teknisnya bertani itu bagaimana supaya bisa menghasilkan yang maksimal. Itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas diskusi pada siang ini. Apa bisa dicukupkan? Dari ibu-ibu apa akan memberikan saran atau kita bisa cukupkan diskusi siang ini? Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak. Jadi untuk program MPH Tanah nanti Pak, mungkin dari mahasiswa akan menyediakan satu untuk mengenalkan saja Pak kepada petani. Karena alat PH sekarang juga sudah banyak dijual Pak, dan harganya juga ada dari yang murah hingga yang paling mahal. Dan juga hasilnya juga bisa dibilang cukup pas ya Pak untuk mengukur pH tanah. Baik, apa pertanyaan terjawab Bapak? Baik, terima kasih banyak kami ucapkan atas partisipasi dan kontribusi Bapak Ibu semua dalam diskusi kali ini. Kami sangat menghargai pendapat, saran yang diberikan. Kami berharap program kali ini akan berjalan dengan lancar dan akan diterima baik oleh masyarakat dan perangkat desa sekalian. Hadirin yang kami hormati, sesi selanjutnya adalah penandatanganan surat kerjasama dan penyerahan cenderamata sebagai bentuk komitmen bersama dalam pelaksanaan KKN tematik IPB University di Desa Tempursari. Kepada Ibu Suti dan Dwiki kami persilakan. Terima kasih Bu Suti dan Saudara Dwiki. Sebelum acara ini berakhir, kita akan melakukan sesi dokumentasi. Untuk itu kami undang Bapak Ibu untuk maju ke depan agar kita bisa berfoto bersama dengan background banner KKNT di Tempursari.
Bapak Ibu memposisikan diri. Untuk teman-teman KKN bisa di depan mungkin sambil duduk atau yang itu mengambil lakinya itu ada. Nah, biar yang itu. untuk sesi dokumentasi ini saya pandu ya Bapak Ibu. Untuk sesi dokumentasi saya hitung 1, 2, 3 senyum. Bebas boleh. 1, 2, 3. Bisa enggak? Nyawiji mitungani. Nanti nggak bisa diimbang nomor nyawiji mitungani. Oke. Oke Bu, jadi Bapak Ibu izin pandu nanti kalau saya teriak yang pertama IPB teriaknya Dikdaya, Bu. Dikdaya. Habis itu Dikdaya Bu. Terus nanti Tempur Sari. Oke, kita coba dulu ya Bapak Ibu sekali. Oke, Bapak 1, 2, 3. IPB Dikdaya, Tempur Sari, Nyawiji Digunani. Oke, oh Bapak. Itu. IPB Dikdaya, Tempur Sari, Nyawiji Digunani. Dengan berakhirnya sesi dokumentasi tadi, maka berakhir pula rangkaian acara Lokakarya 1 KKN tematik IPB University di Desa Tempur Sari.
Semoga kerjasama ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat, perangkat desa, dan juga memberikan pengalaman yang berharga bagi mahasiswa IPB University. Atas perhatian dan partisipasi Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan terima kasih banyak. Selamat melanjutkan aktivitas dan salam hangat dari kami. Kami tutup acara Lokakade 1 pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta kontaknya enggak apa-apa. Kontaknya Pak Agus. Nanti tak kasih saya punya. Masih gitu ya? Mbak. Pak Karek punya Pak Karek. Oh, belum. Itu dikasih nomornya Pak Agus masing-masing toh. Ibu nanti Tebarkan harapan, kampus terbaik, inovasi, wujudkan impian. Kampus terbaik, integritas, kuatkan tujuan. Kampus terbaik, beri terbaik untuk negeri, untuk dunia, umat manusia, dan alam semesta. Mari bersama hadirkan masa depan dalam langkah dan pikiran agar selalu terdepan, berbekal ilmu. Desa Purwasari, yang terletak di Kecamatan Dramaga, adalah desa yang memiliki potensi di bidang pertanian dan peternakan. Melalui program pengabdian masyarakat Bima Kemendikbudristek Dikti, dosen IPB University bersama mahasiswa mengimplementasikan konsep sirkular ekonomi dengan integrasi antara sektor pertanian dan peternakan. Aktivitas pelatihan menggandeng pemerintah desa Purwasari, sekaligus kelompok tani hortikultura, Sari Mukti Purwasari, dan kelompok tani peternak Pobia Purwasari. Pelatihan yang telah dilaksanakan untuk menunjang keberhasilan program pengabdian, antara lain, pelatihan SOP GAP Pertanian Ubi Jalar, pelatihan bisnis matching dan kontrak farming, pelatihan pembuatan pupuk organik dari kotoran hewan domba, pelatihan pembuatan silase, dan sosialisasi SOP Good Farming Practices atau GFP, serta pelatihan penguatan kelembagaan kelompok tani. Program pengabdian di Desa Purwasari melibatkan sebanyak 22 mahasiswa, 3 dosen pendamping, dan telah menyasar sekitar 23 orang penerima manfaat yang terdiri dari petani dan peternak, serta lebih dari 60 warga masyarakat yang terdampak dalam kelompok wanita tani, ibu-ibu PKK, dan Karang Taruna. Model skema IPTEX yang diimplementasikan adalah program pengembangan kapasitas petani dan peternak yang diharapkan dapat menjadi lebih produktif, efisien, dan berkelanjutan, serta memberikan dampak positif khususnya bagi kesejahteraan petani dan peternak. Para peternak telah berhasil mengimplementasikan 2 teknologi tepat guna berupa pembuatan pakan silase dan pembuatan pupuk kandang dari kotoran hewan. Silase yang dihasilkan telah menjadi pakan alternatif bagi para peternak dalam rangka menyikapi tingginya harga pakan. Jumlah hewan ternak domba yang dipelihara oleh peternak dalam kandang komunal meningkat dari 10 ekor menjadi 15 ekor. Sedangkan pada produk pupuk kandang dari kotoran ternak kambing telah digunakan sebagai input produksi pada aktivitas pertanian ubi jalar. Implementasi pertanian yang berkelanjutan diawali dengan terjadinya peningkatan pengetahuan petani,
akibat intervensi pelatihan penerapan Good Agriculture Practices atau GAP. Berdasarkan hasil pretest dan posttest, terjadi peningkatan pengetahuan petani sebesar 7,3% pada penerapan Good Agriculture Practices atau GAP ubi jalar dan 18,7% untuk pengetahuan penguatan kelembagaan kelompok tani. Pengetahuan petani terhadap GAP secara langsung diimplementasikan pada proses penanaman ubi jalar dalam demonstrasi plot yang dilakukan seluas 3.300 meter persegi. Penggunaan pupuk menjadi sebuah aktivitas nyata dari penerapan konsep sirkular ekonomi, karena sumber pakan yang digunakan oleh peternak merupakan sisa hasil panen daun ubi jalar. Hasil panen ubi dipasarkan melalui skema kontrak farming antara Direktorat Pengembangan Masyarakat Agromaritim IPB University dan kelompok tani ubi jalar. Telah terjadi peningkatan yang signifikan untuk hasil panen dengan selisih sebesar 1,5 ton untuk luasan 1.000 meter persegi. Harga produk ubi yang dihasilkan juga mengalami peningkatan, yang sebelumnya pada harga 2.500 per kilogram menjadi 3.000 per kilogram. Skema kontrak farming memberikan kepastian kepada petani untuk jaminan pasar atau pembeli, sehingga dapat mengurangi resiko berusaha. Upaya keberlanjutan program berfokus pada ketercapaian SDGs desa, yakni SDG 1, 2, 8, 12, dan 17. Proses acara kali ini saya sangat berterima kasih bahwa ini menjadi sebuah harapan kami ke depan tentang kesejahteraan petani ubi khususnya, sehingga ada kepastian harga dan masyarakat petani ubi menjadi petani yang mandiri dan percaya diri. Dari jauh lingkungannya. 3, 2, 1, go! Here we go! Welcome to IPB University Bogor, lokasinya teduh suasananya, bertemu teman dari seluruh Nusantara. Jos asa seluasnya, gapai kita bersama banggakan orang tua. Ya we are here again, call us the nation. Satu IPB untuk satu nation. Haha, come on. Berpadu